warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirin ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qa'ilin min syaitanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Semuanya Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Boleh tidak ya, Adkuruni adkurkum washkuruni wa la takfurun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man jada wajada. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan habul a'mal indallah adwamuha wa in qala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala malakan muwakkalan biman yaqul ya arhamar rahimin. Faman qalaha thalathan qala lahul malak inna arhamar rahimin qad aqbala alaik fasal. Sadaqallahu alladhi rasulullah nabi karim wa nahnu ala dzalika syahidin. Pemirsa yang mulia, yang terhormat, para warasatul anbiya, alhamdulillah hari ini kita mendapatkan keberkahan hadirnya guru-guru orang sedayana. Insya Allah mendapat mendikin majelis ini menjadi tambah berkah. Kita doakan, alhamdulillah, Ustaz Maman, Ustaz Mabrur, Ustaz Haikal, kemudian pendiri, alhamdulillah, Ustaz Yakob, alhamdulillah, baru ketemu. Kemudian para guru yang lain, semoga dimuliakan Allah, dirahmati Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berikan mereka semua sehat walafiat. Allah Ta'ala berikan mereka semua keberkahan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahibul majlis Ustaz Jailani sekeluarga, mudah-mudahan kita doakan Ustaz Jailani sahibul majlis beserta keluarga besarnya, mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat Allah, dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan majlis ini diberikan majlis yang berkah dan bermanfaat bagi pemilik majlis maupun semua warga sekitar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajat daripada Ustaz Jailani beserta keluarga besarnya menjadi orang-orang mulia di dunia, mulia di akhirat. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah orang sedayana hari ini bisa berkumpul di majelis kita yang mulia. Tidak ada orang yang hadir ke majelis kecuali mereka mendapatkan undangan Allah, mendapatkan undangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sudah barang tentu kita kepingin menjadi orang yang berhasil dimanapun orang sedana berada. Kalau kita di kantor kepingin menjadi berhasil di kantornya, makin lama ada peningkatan, mulai dari pegawai kemudian menjadi lebih tinggi, bahkan mungkin lebih karena pengalaman menjadi manajer. Atau kemudian kita yang taklim, para santri-santri belajar terus, kemudian setelah belajar di pesantren mereka, kemudian mereka keluar, kemudian ngajar, kemudian mereka menjadi ustadz, bahkan nanti mereka punya majelis, bahkan mendirikan pesantren. Nah itu semua saya, para jamaah kepengen jadi orang sukses. Pun sama para jamaah hari ini saya membawa, kita juga sama. Kalau kita kepengen menjadi orang yang sukses di majelis, bisa. Apa barometer orang sukses di
majelis, barometer orang sukses di majelis, ibadahnya bertambah kepada Allah Ta'ala. Barometer orang bermajelis, dia di dalam hidup lebih sabar. Barometer orang di majelis, senang kalau bisa membantu orang. Barometer orang sukses di majelis, sedih kalau melihat saudaranya kekurangan dan tidak bisa membantu. Itu barometer sebagian daripada barometer orang menjadi sukses dalam bermajelis. Artinya apa? Saya mengajak para jamaah jangan sampai kita setiap hari datang ke majelis, berzikir, bermaulid, taklim, tidak ada perubahan dalam diri orang sedayana. Artinya orang sedayana menjadi orang yang tidak berhasil dalam bermajelis. Maka para jamaah, hari ini saya mengajak para jamaah untuk menjadi orang yang sukses di dalam orang sedayana bermajelis. Satu, ini mungkin nggak dirinci, cuma ini versi saya. Ketika orang di majelis, mohon maaf, perhatikan para jamaah, dari rumah mau ke tempat ini, kita sudah niatan mau tolabul ilmi, mau berzikir, menyebut Allah, mau bersyukur kepada Allah. Jadi kalau ada seandainya di jalan ada yang nyegat kemudian ngajak ke yang lain, tidak. Saya berniat mau ke majelis asyifa. Artinya apa? Kalau kita sudah berniat ke majelis asyifa, berarti kita sudah menyiapkan diri kita. Saya mau berzikir. Kalau sudah mau berzikir, berarti orang sedayana konsentrasi, hilangkan semua ingatan keduniaan orang sedayana, hilangkan ingatan istilahnya urusan-urusan lain. Kita konsentrasi hari ini ketika kita menyebut Allah, kita ingat bahwa kita hamba Allah harus bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ketika kita kemudian menyebut Rasulullah SAW, ya Allah yang terbayang bagi kita, Rasul sudah mengangkat kita sebagai umatnya, Rasul sayang kita, perjuangan Rasul berat, piraku kurang menyia-nyiakan menjadi orang-orang yang jelek perangi, yang kemudian memelihara permusuhan. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, satu setelah niat, ketika orang sedayana datang ke majelis, mohon maaf, penuhilah, mohon maaf ini ya, penuhilah di dalam majelis. Artinya apa? Kita mencari posisi yang dekat dengan nanti orang para guru. Habib, apa bedanya kita dekat sama guru, jauh sama guru? Banyak bedanya. Dalam kaul, kita kalau melihat guru, menatap guru, maka itu lebih baik daripada ibadah kita capek cangkel. Lebih baik menatap guru, cuma menatap guru. Saya yakin di sini kalau ada siapapun penggede, siapapun, nggak ada yang mau jauh, maunya dekat. Apalagi mohon maaf ya, para guru-guru adalah mohon maaf warasatul anbiya. Ya Allah, nanti kalau kita punya guru atau kemudian kita ngeriung sudah berkumpul dengan guru, ya Allah nanti di yaumul qiyamah murid-muridnya akan disebut fulan sini, fulan sini, fulan sini. Lah kalau kita jauh dari guru, ya wajar kalau kemudian gurunya nggak ingat. Maka saran saya, kalau kemudian sudah datang ke majelis, jangan di luar, langsung masuk dan kemudian saya mau taklim. Yang selanjutnya, mohon maaf ini secara acak versi Habib Nizar. Setelah itu kemudian setiap zikir-zikir yang kita ucapkan, resapilah dalam hati dan kemudian ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Setelah ingat Allah, ingat dosa orang sedaya. Ya Allah, kalau kita sudah begitu para jamaah, saya yakin ketika di tempat ini yang ada cuma berlinang air mata, dosa orang sedaya banyak. Kedoliman kita begitu banyak, tapi Allah Ta'ala Maha Rahman, Maha Rahim, tidak pernah menghentikan nikmatnya kepada kita.
Terus kemudian yang selanjutnya kalau disebut nama Rasulullah, apalagi diawali dengan maulid, apalagi diawali dengan maulid para jamaah, yang kita ingat Rasulullah, perjuangan beliau berat, memperjuangkan orang sedayana beliau, tidak hanya tenaga, pikiran semua dikerahkan, bahkan nyawa beliau dikerahkan, bahkan nyawa beliau mau dikorbankan untuk kita. Artinya apa? Kalau kita kemudian disebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang teringat, ya Allah, Rasul sudah memperjuangkan kita begitu rupa. Ya Allah, Rasulullah sudah memperjuangkan kita, kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan kita dari mulai di dunia, nanti di yaumul kiamah kita akan mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saran saya, ketika disebut nama Rasulullah, ketika engkau membaca ya Nabi, bayangkanlah Rasul di depan kalian. Ya Allah, kalau sudah itu para jamaah, kita tidak akan ngobrol. Yang kita ingat hanya kehusukan Rasul di hadapan kita, dan kita berharap Rasul mau menemui kita walaupun dalam mimpi. Kalau itu para jamaah kita lakukan, mohon maaf para jamaah, insya Allah lama kelamaan kurang sedana ketika bermajlis akan memperoleh keberhasilan. Apa itu keberhasilan? Yang tadi, kita akan berubah menjadi lebih baik. Sebagai guru, kita akan memperhatikan anak-anak murid kita, mereka yang kekurangan, kita akan memberikan kepada mereka. Ketika mereka kesulitan dalam belajar, kita akan membantu dan memperhatikan mereka lebih. Dan sebagai guru, kalau seandainya mereka tidak bisa kemudian membayar kita atau membalas kebaikan kita, itu tidak akan jadi masalah, karena sebagai guru saya ingin ikhlas mendidik kalian menjadi orang-orang yang kenal Allah, kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, oleh karena itu saya terus terang mengatakan seperti ini karena itu yang saya laksanakan. Dan juga ada tambahan kepada para jamaah, ketika engkau dekat dengan guru, kalau saya perhatikan mereka, bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka dengan tamu-tamu mereka, perhatikan. Karena gerak-gerik ucapan guru adalah ilmu buat kita. Nah itu para jamaah, sebagian daripada yang kita kalau pengen menjadi orang-orang yang berhasil di majelis. Kalau kita tidak begitu, mohon maaf para jamaah, walaupun tahunan engkau bermajelis, engkau memang mulia diperhatikan, engkau tapi tidak ada perubahan, emosi jalan terus, ngerepotin orang jalan terus. Bahkan engkau ketika ada tetangga susah, engkau tidak akan peduli. Maka kita ketika di dalam majelis, saya seringkali mengatakan ambil berkah di majelis. Ambil berkah sehingga kita ketika pulang ada perubahan, itu mendapatkan keberkahan. Para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, itu saran saya. Maka saya dimanapun berada, ya mungkin karena saya memang punya hancak, akan seawal mungkin saya sering memarahi anak-anak saya, anak-anak murid. Kalau sudah jam 8 teng, ini khusus Darussegar, khusus jam 8 teng karena saya memulai, maka kita jangan sampai mengecewakan. Ini karena saya memimpin Darussegar dari dulu, mau ke Taringgulnya, mau ke Parakan 5-nya, jam 8 mulai, kita jam setengah 8 atau minimal jam 8, paling maksimal jam 8 kita sudah nyampe. Itu saya makanya sampai pendidikan saya ke anak-anak santri yang ikut saya, sampai kesenangan mereka, kopi mereka, apapun kebutuhan mereka, ente harus apa? Itu artinya apa? Salah satu bahwa ente berkhidmat di dalam majelis. Dan seorang santri tidak akan makan sebelum guru-guru makan. Mereka akan melayani mereka. Mohon maaf para jamaah, ilmu-ilmu yang saya bagikan ini ilmu supaya orang sedang menjadi orang yang bermajelis. Gurunya belum makan, sudah ada yang makan. Ya Allah, ini
Walaupun itu memang ada yang baru dipermajelis, ada yang harus dikasih pendidikan. Kenapa? Orang-orang bermajelis nggak ada ilmunya, kadang-kadang susah, jarang diterangkan. Nah, ini sebagian yang ingin saya bagikan kepada para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala semua, agar kurang sedayana mendapatkan keberkahan majelis. Setiap dikit kepada Allah yang terbayang hanya nikmat Allah yang besar, karunia Allah yang besar, dan kurang sedayana membalas dengan maksiat kepada Allah, maka turut ini air mata. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, mungkin itu saja yang nanti ada tausiah dari Habib Usman, ada tausiah dari Ustaz Jubri, ada guru-guru kita semua. Saya sayang sama para jamaah. Kesedihan saya kalau orang keluar dari majelis dan mereka lupa sama guru. Mereka tidak tahu bahwa guru mereka tidak hanya di dunia. Guru agama, guru majelis tidak hanya di dunia. Nanti di yaumul qiyamah engkau akan mencari. Maka para jasalan saya yang terakhir, jangan engkau tinggalkan majelis. Jangan. Karena ini apa? Ini menyambungkan engkau sama Allah, ini menyambungkan engkau sama Rasulullah, dan ini sebagai benteng untuk orang sedayana agar kita tidak maksiat kepada Allah. Minimal ketika kita maksiat, malu sama Habib Usman, malu sama Ustaz Zulkifli guru saya. Minimal. Memang harusnya malu sama Allah, tapi derajat saya, derajat para jamaah, malu sama Allah jauh. Itu minimal ketika kita punya guru. Ya Allah, saya berbuat ini, betapa malunya kita punya guru Ustaz Maman, Habib Usman. Malu kalau saya masih. Minimal itu. Tapi Bapak nggak boleh. Kurang sedayana, step by step. Nggak usah memperhatikan. Nanti kalau begitu nggak ikhlas. Oh nggak gitu. Allah Ta'ala tahu model saya, model para jamaah tahu. Tentunya saatnya para jamaah kepengen ikhlas. Tapi itu butuh proses yang sangat panjang. Bahkan mungkin sampai akhir hidup saya, mungkin saya tidak akan ikhlas. Mungkin itu saja para jemaah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan keberkahan Syekh Rabi Habib Malik Abdul Rahman atas, dengan keberkahan Syekh Ali bin Abdul Abbas, dengan keberkahan Syekh Al-Wujud Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa dirahmati Allah, diberikan keberkahan dunia akhirat, diluaskan rezekinya oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan para jamaah yang ada penyakit badannya, penyakit hatinya, penyakitnya diangkat Allah, dan diberikan sehat walafiat. Para jamaah yang ada kesulitan apapun, mudah-mudahan kesulitannya diangkat Allah, diganti dengan kemudahan dan kesuksesan. Mudah-mudahan semua para jamaah tidak ada yang meninggalkan majelis manapun sampai akhir hayat kurang sedaya. Mudah-mudahan para jamaah dijadikan orang-orang istiqomah dalam ibadah kepada Allah, istiqomah dalam hablum minannas. Mudah-mudahan para jamaah apapun hajatnya dikabulkan Allah SWT. Mudah-mudahan kita syukur bersyukur wujud majelis asifat jadi majelis yang penuh dengan keberkahan nafi'an lil ummah ajmain. Syukur majelis Ustaz Jalani, keluarga besarnya, orang tuanya, putra putri, semua istrinya, semuanya diberkahi Allah, dirahmati Allah Ta'ala. Allah Ta'ala angkat derajat. Ini Syaikhul Majlis berserta ini majlis. Mudah-mudahan dengan berkah syaitan diberikan syaitan wujud. Mudah-mudahan ini daerah dijaga oleh Allah, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ini daerah dijauhkan Allah Ta'ala dari bala musibah dunia, musibah akhirat. Mudah-mudahan seluruh penduduk di tempat ada dalam rahmat Allah, dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kurang sedayana termasuk umat-umat yang dirindui oleh baginda Nabi, dicintai baginda Nabi, dan akan nanti yaumul qiyamah akan dipanggil baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan para jamaah Indonesia, Purwakarta, Indonesia dijadikan daerah yang baladatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pemimpin pemerintahan, pemimpin agama kita dijadikan orang-orang yang saleh dan amanah. Mudah-mudahan terakhir-akhir hayat bulan sedang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, mari kita mulai tiga Quran sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu
Ijabahkan punya doa, kabulkan jadikan kami, anak kami, dan keluarga kami, dan seluruh jemaah kami jadi orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh. Orang-orang yang berbuat kebaikan. Orang-orang yang diangkat dari nasihat ya Rabbana. Ya Rabbana, istari doa.
صل وسلم وبارك